Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Kartika Wijayanti dari Universitas IFET Semarang. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membuat evaluasi KMMI dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Disimak. Di sini saya akan membuat evaluasi pertama atau pertemuan pertama, yaitu excellent body language. Tahu nggak sih apa itu excellent body language? Excellent body language itu bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang dialami oleh seseorang tanpa sadar dilakukan dan tanpa rekayasa maupun kebohongan. Contohnya kita di saat melakukan body language kepada seseorang atau pacar kita atau sahabat, kita tuh bisa tahu mata kanan bohong atau tidak, mata kiri bohong atau tidak, begitu ya. Kalau mata kita di bawah atau kita melihat ke bawah gini, itu kita berarti tandanya untuk berhati-hati berbicara. Mengapa bahasa tubuh penting dalam komunikasi berbicara? Kalau menurut kalian penting atau tidak? Kalau menurut saya itu penting sekali dalam bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu mengandung pesan yang dikirim agar lebih mudah dan mengerti, terutama pada saat kita mengirim pesan yang mengandung perasaan gitu. Jadi bahasa tubuh itu penting sekali, apalagi kita di saat presentasi, kita public speaking, itu sangat berguna banget gitu. Bahasa tubuh yang harus tampil dalam service excellent. Yang pertama, bahasa tubuh terbuka. Bahasa tubuh terbuka itu seperti kita di saat berbicara di depan, itu tangan kita terbuka gini, supaya kita tuh lebih dilihat itu lebih santai, terbuka semua. Kalau kita hanya tegak, diem kan nggak enak ya kalau kita public speaking atau presentasi. Yang kedua itu antusias. Antusias itu bahasa tubuh yang condong ke depan, menunjukkan antusias lawan bicara kita gitu. Jadi lebih antusias. Kalau kita lebih ke belakang kan kayak kita lebih ke istirahat atau kita mendengarkan saja begitu. Di saat kita melakukan gerakan itu mempengaruhi loh konfigurasi tubuh dalam bernafas, sirkulasi darah dan pencernaan. Contohnya kita main HP seperti kayak gini ya. Ini kan nggak baik. Ini postur tubuh yang buruk untuk menyebabkan masalah nafas dan sirkulasi darah. Main HP duduk sambil gini itu nggak boleh sekali. Kalau main ya main sewajarnya saja, postur tubuhnya juga jangan begitu. Kalau itu tandanya menyebabkan masalah nafas dan siklus darah, itu postur tubuh yang sangat salah. Kalau main HP itu tegak yang baik gitu, jangan kayak gini losor ya, bahasanya losor gitu. Ada 8 mention, yaitu yang pertama saya mempunyai up, kedua open, ketiga close, lower, layering back, layering forward, dan wide dan narrow. Itu saya mempunyai 8 gerak, 8 mention. Di sini saya akan membahas pertemuan kedua, yaitu coaching, informed coaching. Bahas coaching, apa sih coaching itu? Pasti sudah tahu pembelajaran yang kemarin. Di sini saya akan membahas yaitu makna brain based coaching. Makna brain based coaching itu apa? Makna brain based coaching itu memfasilitas perubahan positif melalui peningkatan kualitas berpikir berbasis kinerja terus. Brain coaching membantu klien, apa sih itu? Ada fokus pada solusi, jika ada masalah ada solusinya secara baik-baik. Terus kemudian belajar secara mandiri, mendapatkan feedback positif. Feedback harus positif, jangan sampai negatif, nanti akan memunculkan masalah yang di belakang. Terus kan mindset adalah gagasan yang dipegang satu orang atau lebih orang atau sekelompok orang. Fixed mindset itu bakat memiliki sifat yang tetap. Kedua, growth mindset itu bakat dapat dikembangkan. Pelayanan melalui diagram model ini pertemuan yang ketiga. Apa sih itu mutu itu keseluruhan fitur dari
karakteristik dari produk atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan perusahaan, pasar atau customer gitu. Jadi jika kita mempunyai usaha, misal usaha makanan, kita memenuhi kebutuhan konsumen, apa sih yang diinginkan, apa sih yang kurang ini, apa sih pelayanan yang terbaik buat konsumen kita supaya konsumen kita kembali ke membeli produk kita. Kualitas yang baik itu seperti apa? Harganya standar. Kemudian harapan akan kualitas produknya sesuai nggak sih dengan harganya produk ini atau produk kita. Ketiga, desain itu terutama jika desain bagus, pasti akan ditertarikan oleh konsumen tertarik dengan desain kemasan produk kita, pasti akan suka dan akan kembali lagi untuk membeli produk kita. Terus pelayanan tepat waktu itu jadi humble, kemudian jangan sampai judes, egois, itu jangan. Nanti konsumen akan tidak kembali lagi ketika pelayanan kita judes. Dan di saat ada pertanyaan silakan dijawab. Kemudian fleksibilitas, DHK